Selanjutnya, putusan nomor 84/PHP.BUB/19/2021 demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia yang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir menjatuhkan putusan dalam perkara perselisihan hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nabire, Provinsi Papua tahun 2020 diajukan oleh 1. Dr. Andus Franciscus Xaverius Mote, MSI. 2. Tabroni bin M. Cahya, pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nabire tahun 2020 nomor urut 3. Memberi kuasa kepada Edi C. Wabes Esa dan kawan-kawan selanjutnya disebut sebagai pemohon terhadap Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nabire, memberi kuasa kepada Budi Rahman SHMH dan kawan-kawan selanjutnya disebut sebagai termohon. Berkenaan dengan permohonan di atas berikut ini: 1. Mesak Magai Esos MSI. 2. Ismail Jamaluddin, pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nabire tahun 2020 nomor urut 2, memberi kuasa kepada Dr. Yanwar P. Wasesa SH MSI dan kawan-kawan selanjutnya disebut sebagai pihak terkait. Membaca permohonan pemohon, mendengar keterangan pemohon, membaca dan mendengar jawaban termohon, membaca dan mendengar keterangan pihak terkait, membaca dan mendengar keterangan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Nabire, mendengar keterangan saksi-saksi pemohon, termohon, dan pihak terkait, membaca dan mendengar keterangan ahli pemohon dan pihak terkait, memeriksa bukti-bukti pemohon, termohon, dan pihak terkait, dan Bawaslu Kabupaten Nabire, duduk perkara dan seterusnya dianggap dibacakan. Pertimbangan hukum 3.1 dianggap dibacakan. Langsung kepada kewenangan mahkamah dalam eksepsi menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan lebih jauh kewenangan mahkamah dalam mengadili permohonan aku, penting bagi mahkamah untuk terlebih dahulu mempertimbangkan eksepsi termohon dan pihak terkait berkenaan dengan kewenangan mahkamah yang pada pokoknya menyatakan mahkamah tidak berwenang mengadili permohonan aku karena kewenangan mahkamah hanya yang berkaitan dengan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara, sedangkan hal-hal atau selebihnya menjadi kewenangan lembaga lain. Terhadap eksepsi tersebut, setelah mahkamah mencermati objek permohonan pemohon dan petitum permohonan pemohon, ternyata yang dimohonkan oleh pemohon adalah permohonan pembatalan terhadap surat keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nabire nomor 54 dan seterusnya tahun 2020 tentang penetapan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nabire tahun 2020 bertanggal 17 Desember 2020. Pide bukti P1 sama dengan bukti T2 sama dengan bukti PT Kabupaten Nabire 4. 3.3 dianggap dibacakan bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, oleh karena ternyata permohonan pemohon adalah berkaitan dengan perselisihan penetapan perolehan suara dan petitum pemohon berkenaan dengan pembatalan surat keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nabire nomor 54 dan seterusnya dianggap dibacakan tahun 2020 tentang penetapan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nabire tahun 2020 bertanggal 17 Desember 2020, maka mahkamah berwenang mengadili permohonan pemohon aku. Oleh karena itu, saksi termohon atas nama Mesak Wakai dan Akil Hussein Hatuala, saksi pihak terkait atas nama Yusuf Kobepa, Sambina Ingeruhi, dan Palimon Madai, mendengar keterangan ahli pemohon atas nama Dr. Meksasai Indra SHMH dan ahli pihak terkait atas nama Najamuddin Gani, serta membaca berita acara persidangan hari Jumat tanggal 26 Februari 2021, maka sebelum mempertimbangkan lebih jauh permohonan aku berkenaan dengan tenggang waktu pengajuan permohonan dan kedudukan hukum pemohon, mahkamah terlebih dahulu akan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut.
bahwa setelah Mahkamah memperoleh fakta-fakta hukum dalam persidangan, baik dari dalil-dalil permohonan pemohon, jawaban atau bantahan termohon, keterangan Bawaslu Kabupaten Nabire maupun keterangan pihak terkait, sebagaimana terurai secara lengkap dalam bagian duduk perkara, khususnya setelah dilakukan pendalaman di persidangan, Mahkamah mendapatkan dua permasalahan mendasar atau krusial, yaitu pertama, berkaitan dengan penetapan daftar pemilih tetap pada pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nabire tahun 2020 yang menurut Mahkamah terdapat ketidakwajaran dalam penentuan jumlah DPT yang dijadikan dasar untuk melakukan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nabire tahun 2020. Kedua, adanya pelaksanaan pemilihan di beberapa tempat di Kabupaten Nabire yang tidak dilakukan dengan menggunakan sistem pencoblosan langsung. Bahwa berdasarkan keterangan Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri, Profesor Dr. Zudan Arif Fakrullah, SH, MH, dalam persidangan tanggal 26 Februari 2021, data kependudukan yang dijadikan dasar penerbitan daftar penduduk potensial pemilih pemilihan atau DP4 adalah data jumlah penduduk sebagaimana yang tercantum dalam tabel data agregat kependudukan per kecamatan atau DAK 2 yang diserahkan oleh Kementerian Dalam Negeri kepada KPU untuk Pilkada serentak tahun 2020 berdasarkan DAK 2 semester 1 tahun 2020 per 30 Juni pada daerah yang menyelenggarakan Pilkada serentak pada tahun 2020. Jumlah penduduk Kabupaten Nabire adalah sebesar 172.190 jiwa. Berdasarkan data tersebut, Kementerian Dalam Negeri menentukan DP4 sejumlah 115.141 jiwa yang dinyatakan sebagai penduduk yang memiliki hak pilih, yaitu yang berusia 17 tahun ke atas atau yang belum berumur 17 tahun tetapi sudah pernah menikah, bukan TNI dan bukan Polri. Namun oleh karena adanya penundaan pilkada yang seharusnya dilaksanakan pada bulan September tahun 2020, akan tetapi kemudian pelaksananya pada bulan Desember tahun 2020, sehingga terjadi penambahan jumlah pemilih yang berusia 17 tahun dan sebagai pemilih pemula dari bulan September sampai dengan bulan Desember 2020 bertambah 736 jiwa. Sehingga total DP4 yang diserahkan oleh Kementerian Dalam Negeri kepada KPU berjumlah 115.877 jiwa. Sementara itu pada semester 2 tahun 2020, yakni per 30 Desember, penduduk Nabire berjumlah 172.787 jiwa. Bahwa berdasarkan data jumlah DP4 sebanyak 115.877 yang bersumber dari data jumlah penduduk Kabupaten Nabire sebagaimana terurai pada paragraf 3.4.2 tersebut di atas, maka data sah yang telah dikeluarkan oleh Kementerian Dalam Negeri, CQ Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil, sebagai lembaga yang berwenang untuk menerbitkan DP4 yang bersumber dari data jumlah penduduk adalah data yang seharusnya dijadikan dasar untuk menentukan jumlah DPT dalam penyelenggaraan Pilkada serentak tahun 2020. Maka dengan demikian, KPU Nksu KPU Kabupaten Nabire wajib mempedomani hal tersebut untuk penyusunan DPT dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nabire tahun 2020. Bahwa setelah mendengar keterangan saksi termohon dalam persidangan pada tanggal 26 Februari 2021, proses pemutakhiran data pemilih dan penyusunan data pemilih pada saat pelaksanaan Pilkada Kabupaten Nabire tahun 2020, acuan data yang digunakan untuk pemutakhiran data pemilih di KPU Kabupaten Nabire adalah berasal dari DP4 yang berjumlah 115.141 yang disinkronkan dengan DPT pemilu terakhir 2019 yang berjumlah 188.081 jiwa. Dari proses pemutakhiran data tersebut sampai dengan dilakukannya proses perbaikan, jumlah pemilih tetap yang ditetapkan menjadi DPT adalah berjumlah 178.545 pemilih. Bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, telah terjadi ketidaksinkronan antara jumlah penduduk dengan jumlah DPT secara real
yang telah ditetapkan oleh KPU Kabupaten Nabire dalam pemilihan kepala daerah di Kabupaten Nabire tahun 2020, meskipun KPU Kabupaten Nabire berdalih bahwa salah satu rujukan dalam penetapan DPT Pilkada Kabupaten Nabire tahun 2020 adalah jumlah DPT pemilu tahun 2019 yang berjumlah 188.081 pemilih. Namun hal tersebut tetap tidak dapat dibenarkan, sebab penentuan DPT harus merujuk pada jumlah penduduk pada semester 1 tahun tanggal 30 Juni 2020 secara real sejumlah 172.190 jiwa yang DP4-nya berjumlah 115.141 pemilih. Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan hukum sebagaimana diuraikan dalam paragraf 3.4.2, paragraf 3.4.3 dan paragraf 3.4.4 di atas, maka hasil penyusunan DPT yang dilakukan termohon menurut mahkamah tidak dapat diterima validitasnya karena tidak logis dan janggal, sebab jumlah penduduk Kabupaten Nabire berdasarkan DAK 4, diulang DAK 2 semester 1 tahun 2020 per tanggal 30 Juni 2020 berjumlah 172.190 jiwa, sedangkan DPT-nya sebanyak 178.545 pemilih. Hal ini berarti jumlah pemilih tetap Kabupaten Nabire sebanyak 103% dari jumlah penduduk Kabupaten Nabire. Dengan kata lain, jumlah DPT dalam Pilkada Kabupaten Nabire lebih banyak dari jumlah penduduk Kabupaten Nabire, khususnya yang mempunyai hak pilih. Hal demikian sulit diterima akal sehat. Tentu saja dengan jumlah DPT yang lebih banyak dari jumlah penduduk sudah sangat tidak logis, terutama apabila dikaitkan dengan jumlah DP4 sebanyak 115.141 pemilih yang telah diserahkan kepada KPU. Oleh karenanya jumlah DPT sebanyak 178.000 pemilih yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten Nabire pada tanggal 16 Oktober 2020 yang terdapat selisih kenaikan sebanyak 63.404 pemilih, tentu saja dengan perolehan yang wajar, hal tersebut sangat tidak logis. Menimbang bahwa mahkamah dalam putusannya berkenaan dengan pilkada dan pemilihan umum selalu menggunakan data kependudukan yang dikeluarkan oleh Kementerian Dalam Negeri, CQ Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Hal itu juga seharusnya dilakukan oleh penyelenggara pilkada dan pemilu, sehingga terdapat rujukan basis data yang sama tatkala terjadi sengketa yang berkait dengan jumlah penduduk. Oleh karenanya penyelenggara pilkada di Kabupaten Nabire Enkasu Kabupaten Oleh karenanya penyelenggara pilkada di Kabupaten Nabire Enkasu KPU Kabupaten Nabire harus melakukan pemutakhiran data kembali berkaitan dengan penentuan DPT pilkada sehingga didapat data yang valid dan logis dengan mengacu pada data yang telah dikonsolidasikan, diverifikasi dan divalidasi oleh Kementerian Dalam Negeri, CQ Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebagai bahan penyusunan daftar pemilih untuk pemilihan. Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas dengan pertimbangan untuk mewujudkan penyelenggaraan pilkada yang benar-benar bersih dan transparan, serta tidak terdapat kemungkinan kekeliruan dalam penggunaan data kependudukan yang memungkinkan adanya manipulasi data yang pada akhirnya mengancam perlindungan hak konstitusional masyarakat Kabupaten Nabire, sehingga pada gilirannya dapat dihasilkan pemimpin-pemimpin yang memang secara natural menjadi pilihan masyarakat sesuai dengan hati nuraninya, maka mahkamah berkesimpulan penyelenggaraan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nabire tahun 2020 yang didasarkan pada DPT yang tidak valid adalah penyelenggaraan pilkada yang tidak sah, dan oleh karenanya hasil perolehan suara yang telah ditetapkan berdasarkan surat keputusan pemilihan umum Kabupaten Nabire nomor 54 dan seterusnya tahun 2020 tentang penetapan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nabire tahun 2020 bertanggal 17 Desember 2020 harus dinyatakan batal. Menimbang bahwa oleh karena hasil pilkada Kabupaten Nabire tahun 2020 yang ditetapkan berdasarkan surat keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nabire nomor 54 dan seterusnya tahun 2020
tentang penetapan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nabire tahun 2020 bertanggal 17 Desember 2020 dinyatakan batal, maka Mahkamah memerintahkan untuk dilakukan pemungutan suara ulang untuk pilkada di Kabupaten Nabire dengan terlebih dahulu melakukan perbaikan dalam penyusunan dan penentuan DPT oleh termohon yang dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dengan mempedomani DP 4 yang diterbitkan Kementerian Dalam Negeri, CQ Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Untuk selanjutnya hasil pemungutan suara ulang tersebut ditetapkan oleh termohon dan diumumkan sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan tanpa harus melaporkan kepada Mahkamah. Menimbang bahwa selain permasalahan DPT, hal krusial yang terjadi dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nabire adalah tata cara pemilihan, sebagaimana fakta hukum dalam persidangan bahwa pelaksanaan pemilihan di beberapa tempat di Kabupaten Nabire adalah dengan menggunakan sistem noken atau kesepakatan. Bahwa dalam penyelenggaraan pemilu 2019 diberlakukan ketentuan batasan wilayah pemberlakuan sistem noken oleh KPU berdasarkan PKPU nomor 810/PL dan seterusnya 2019 tentang pedoman pelaksanaan pemungutan suara dengan sistem noken atau ikat di Provinsi Papua dalam pemilihan umum tahun 2019 bertanggal 5 April 2019 yang menetapkan bahwa pemungutan suara dengan sistem noken atau ikat hanya dapat diselenggarakan di 12 kabupaten, yakni Yakuhimo, Jayawijaya, Nduga, Memberamo, Tengah, Lanijaya, Tolikara, Puncak Jaya, Puncak, Paniai, Intan Jaya, Deyai, dan Dogiyai. Dalam ketentuan tersebut, Kabupaten Nabire tidak termasuk kabupaten yang pemungutan suaranya dapat menggunakan sistem noken atau ikat suara ataupun kesepakatan. Terlebih lagi dalam penyelenggaraan pemilihan serentak 2020, penggunaan pemilihan dengan sistem noken hanya dapat diberlakukan di Kabupaten Yakuhimo kecuali di distrik DKI berdasarkan keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua nomor 98-TT02.6-KPT-11-Prop-11 Romawi-11 tentang pedoman pelaksanaan pemungutan suara dengan sistem noken atau ikat di Kabupaten Yakuhimo pada pemilihan Bupati dan Wakil Bupati tahun 2020 bertanggal 26 November 2020. Hal demikian harus dipedomani oleh penyelenggara pilkada di Kabupaten Nabire sehingga dalam pelaksanaannya tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Oleh karenanya Mahkamah dalam putusan aku memerintahkan bahwa dalam pemungutan suara ulang Kabupaten Nabire harus dilaksanakan secara langsung. Menimbang bahwa di samping penyelenggaraan pemungutan suara ulang harus dilakukan sebagaimana perintah Mahkamah pada paragraf 3.8 dan paragraf 3.9 tersebut di atas, termohon dengan pengawasan Bawaslu Kabupaten Nabire juga harus melakukan pembenahan di seluruh sektor penyelenggaraan sebagaimana yang didalilkan pemohon, antara lain ketidakprofesionalan penyelenggara dalam melaksanakan tugas dan adanya pemilih yang mencoblos lebih dari satu kali. Meskipun Mahkamah belum dapat menyimpulkan kebenaran seluruh dalil pemohon, namun penting bagi Mahkamah untuk mengingatkan bahwa apabila tersebut tidak dilaksanakan justru akan membuat pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nabire berlarut-larut dan hal demikian akan menghambat kesinambungan kepemimpinan daerah yang berdampak pada proses pembangunan Kabupaten Nabire yang pada gilirannya akan merugikan masyarakat Kabupaten Nabire itu sendiri. Menimbang bahwa dengan memperhatikan tingkat kesulitan jangka waktu dan kemampuan KPU Kabupaten Nabire dan aparat penyelenggara serta peserta pemilihan dalam pelaksanaan pemungutan suara ulang, maka Mahkamah berpendapat bahwa waktu yang diperlukan untuk melakukan pemungutan suara ulang adalah paling lama 90 hari kerja sejak diucapkannya putusan Mahkamah. Menimbang bahwa untuk menjamin terselenggaranya pemungutan suara ulang dengan benar, pelaksanaan putusan ini harus disupervisi oleh KPU dan KPU Provinsi Papua serta pengawasan yang ketat di bawah supervisi Bawaslu, Bawaslu Provinsi Papua, dan Bawaslu Kabupaten Nabire beserta jajarannya. Menimbang bahwa tugas pengamanan berada pada Kepolisian Republik Indonesia, oleh karena itu Mahkamah memerintahkan kepada Kepolisian
negara Republik Indonesia khususnya Kepolisian Daerah Papua dan Kepolisian Resort Nabire beserta jajarannya untuk melakukan pengamanan dalam pelaksanaan putusan mahkamah ini agar pemungutan suara ulang dapat berlangsung dengan aman dan lancar sesuai dengan kewenangannya. Menimbang bahwa berdasarkan sumber pertimbangan tersebut di atas, Mahkamah berpendapat permohonan pemohon sepanjang mengenai dalil pokok permohonan yang berkaitan dengan DPT dalam Pilkada Kabupaten Nabire tahun 2020 yang bermasalah dan tata cara pelaksanaan pemilihan di beberapa tempat di Kabupaten Nabire yang tidak dilakukan dengan menggunakan sistem pencoblosan langsung adalah beralasan menurut hukum, sedangkan dalil-dalil selebihnya tidak relevan untuk dipertimbangkan dan harus dinyatakan tidak beralasan menurut hukum. Konklusi, berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan: 1. Eksepsi termohon dan pihak terkait mengenai kewenangan Mahkamah tidak beralasan menurut hukum. 2. Mahkamah berwenang mengadili permohonan pemohon akuo. 3. Tenggang waktu pengajuan permohonan dan kedudukan hukum pemohon tidak dipertimbangkan. 4. Pokok permohonan pemohon terbukti menurut hukum untuk sebagian. 5. Harus dilakukan pemungutan suara ulang terhadap pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nabire dengan perbaikan DPT dan dilakukan pemungutan suara secara langsung. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi dan seterusnya, amar putusan mengadili dalam eksepsi 1, menyatakan eksepsi termohon dan pihak terkait mengenai kewenangan Mahkamah tidak beralasan menurut hukum. 2. Mahkamah berwenang mengadili permohonan akuo. Dalam pokok permohonan 1, mengabulkan permohonan pemohon untuk sebagian. 2. Menyatakan hasil pemungutan suara pada pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nabire tahun 2020 yang didasarkan pada daftar pemilih tetap yang tidak valid dan tidak logis, serta pemungutan suara yang tidak dilakukan dengan menggunakan sistem pencoblosan langsung adalah tidak sah. 3. Menyatakan batal demi hukum hasil rekapitulasi yang didasarkan pada surat keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nabire nomor 54/PL02.6 garis datar KPT /9104/KPU /12/2020 tentang penetapan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nabire tahun 2020 bertanggal 17 Desember 2020. 4. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nabire untuk melaksanakan pemungutan suara ulang pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nabire tahun 2020 dengan mendasarkan pada daftar pemilih tetap yang telah diperbaiki sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan melaksanakan pemungutan suara ulang dengan menggunakan sistem pencoblosan langsung. Untuk selanjutnya, hasil pemungutan suara ulang tersebut ditetapkan oleh termohon dan diumumkan sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan tanpa harus melaporkan kepada Mahkamah. 5. Memerintahkan pemungutan suara ulang dimaksud dilaksanakan paling lama 90 hari kerja sejak putusan ini diucapkan. 6. Memerintahkan kepada KPU RI dan KPU Provinsi Papua untuk melaksanakan supervisi dan pengawasan yang disupervisi oleh Bawaslu RI, Bawaslu Provinsi Papua dan Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Nabire beserta jajarannya. 7. Memerintahkan kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia beserta jajarannya, khususnya Kepolisian Resort Nabire dan Kepolisian Daerah Papua untuk melakukan pengamanan dalam melaksanakan putusan mahkamah ini sesuai dengan kewenangannya.
8. Menolak permohonan pemohon untuk selain dan selebihnya. Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan hakim oleh 9 hakim konstitusi, yaitu Anwar Usman selaku ketua merangkap anggota, Aswanto Suhartoyo, Daniel Yusmik Pevoe, Arif Hidayat, Eni Nurbaningsi, Manahan MP Sitompul, Saldi Isra, dan Wahiduddin Adams, masing-masing sebagai anggota pada hari Jumat tanggal 5 bulan Maret tahun 2021 dan diucapkan dalam sidang pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Jumat tanggal 19 bulan Maret tahun 2021 selesai diucapkan pada pukul 15:46 WIB dengan dibantu oleh, kami ulangi, pukul 15:46 WIB oleh 9 hakim konstitusi tersebut di atas, dengan dibantu oleh Indah Karmadania sebagai panitera pengganti, dan dihadiri oleh pemohon atau kuasa hukumnya, termohon atau kuasa hukumnya, pihak terkait atau kuasa hukumnya, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Nabire. Selanjutnya,